Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Novita. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen semester 4, kelas B1. Saya bertempat tinggal di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono. Dan saya lahir di Kota Mojokerto tanggal 25 November tahun 1999. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan bank. Memahami pentingnya kesehatan bank itu apa. Selanjutnya saya akan menunjukkan di PowerPoint saya di slide pertama. Kesehatan bank. Di sini sudah ada nama saya, NIM, kelas, prodi, dan juga universitas. Selanjutnya saya akan ke slide kelas 2. Ada aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan stabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank atau permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba, rugi tahunan, dan penjelasan, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Yang terakhir, ada bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Sesuai surat edaran Bank Indonesia kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan Bank Indonesia. Apabila diperlukan, Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut, terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari: yang pertama ada pemodalan, yang kedua ada kualitas aset, yang ketiga ada manajemen, dan yang keempat ada rentabilitas, kelima ada likuiditas, dan terakhir ada sensitivitas terhadap resiko pasar. Selanjutnya ada tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yang sudah ditentukan. Secara umum, tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
untuk menetapkan peringkat dan faktor penilaian dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat faktor. Dan terakhir, berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian. Di slide terakhir ada Bank Indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindakan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau peringkat 5. Action plan tersebut antara lain meliputi: yang pertama, penambahan modal atau fresh money dari pemegang saham bank dan atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPWMM. Dan yang kedua, penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset. Yang ketiga, penilaian fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas. Dan yang keempat, peningkatan efisien bank apabila mengalami rentabilitas. Yang terakhir, peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.